Selamat pagi, Bu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mulai renungan pagi kita. Mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik. Karena di malam tadi kami boleh disertai, dibimbing, diberkati Tuhan. Dan terbukti pada pagi hari ini kami masih boleh merasakan kasih karunia Tuhan lewat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Ketika kami hendak melakukan aktivitas kami Bapa, kami ingin mendasarkannya di dalam firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami baca, yang diberitakan, dan kami mengerti melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikius, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengawali perenungan ini, saya hendak bercerita tentang kesaksian teman saya ketika saya berkuliah. Teman saya bercerita tentang perasaannya ketika ia mengikuti suatu ibadah di salah satu gereja di ibu kota. Dia melihat ada seorang ibu-ibu datang dengan menggunakan pakaian yang sederhana dan menggunakan sandal jepit. Lalu ada penerima tamu di gereja tersebut yang menyambut ibu ini dengan berpakaian yang sederhana, tetapi penerima tamu ini melihat ibu tadi dengan wajah yang aneh dan terlihat sinis. Lalu penerima tamu ini berbicara kepada ibu tersebut dengan nada yang agak keras dan terkesan sinis. Bicaranya itu penerima tamu menyuruh untuk ibu ini duduk di bangku paling belakang dari gereja itu. Jadi dengan nada agak keras dia menyuruh ibu ini untuk duduk di bangku paling belakang atau barisan paling belakang. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, ketika ibu ini datang, bangku yang di depan-depan itu masih banyak, masih kosong, belum ada orang. Tapi penerima tamu ini meminta ibu ini untuk duduk di barisan paling belakang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa sebuah penghormatan itu akan diberikan kepada jemaat. Dalam konteks gereja yang tadi, jemaat yang kaya, yang berpenampilan glamor, mereka yang datang dengan mobil dan lain sebagainya. Tetapi merendahkan orang lain, menganggap remeh dengan jemaat yang datang dengan pakaian sederhana, bahkan menggunakan sandal jepit.
Nah Bapak Ibu Saudaraku, memang dalam etika beribadah kita harus terlihat rapi. Tapi kita mau di sini mau diingatkan bahwa melihat hati seorang ibu ini tadi yang mau datang beribadah, datang kepada Tuhan. Kita mari bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika melihat jemaatnya yang ingin datang bersekutu. Tuhan melihat manusia membeda-bedakan yang hendak beribadah, membeda-bedakan bahwa yang di depan adalah tamu yang utama, yang di belakang adalah orang-orang biasa, jemaat-jemaat biasa. Padahal belum tentu orang yang duduk depan juga bersungguh-sungguh untuk beribadah. Lalu justru bisa juga orang yang duduk paling belakang berpakaian sangat sederhana, dia membawa hatinya untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini yang mau ditentang oleh Paulus dalam pembacaan kita hari ini. Paulus tidak mengajarkan pengikutnya yang percaya kepada Kristus untuk berbuat merendahkan terhadap sesamanya. Paulus menuliskan surat ini, surat yang berjudul Salam ini di jemaat Kolose untuk memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan mengutus rekan-rekannya, rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaan Paulus. Paulus pada saat itu berada di penjara. Nah, pesan penting yang ingin Paulus sampaikan adalah mau mengingatkan jemaat untuk dapat bekerja sama, untuk dapat mau saling menopang dalam pelayanannya, melihat bahwa rekan sekerjanya itu adalah saudara yang seiman dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusannya. Tidak ada pembagian, semua orang sama. Semua harus menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan dari dirinya dan juga dari sesamanya. Paulus ingin menekankan akan pentingnya kesadaran. Paulus menekankan bahwa kau harus sadar mana kelebihanmu dan mana yang kekuranganmu. Sehingga kelebihan dan kekurangan tadi tidak menghambat untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ketika rasa menyadari tadi, pekerjaan Tuhan itu berjalan secara dinamis. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau merefleksikan bagaimana sikap kita, ini untuk saya dan juga Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara semuanya, kepada sesama kita. Apakah memang sampai saat ini kita sudah memperlakukan sesama kita dengan baik? Baik mereka yang berhubungan dengan rekan kerja, hubungan rekan pelayanan, hubungan dengan jemaat. Mungkin kita terkadang menganggap bahwa hal tersebut biasa-biasa saja, tapi secara tidak langsung ada hal yang menyinggung perasaan sesama kita. Apakah kita masih terpenjarakan oleh apa yang dinamakan senior dan junior, seorang pelayan dan jemaat biasa? Apakah masih ada perkataan, kerjanya cuma bisa sapu-sapu doang kok. Nah dia mah cuma lulusan SMA aja, masa bisa sih jadi pemimpin? Dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini refleksi untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mengakui aku siapa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, siapapun mereka, baik mereka yang bekerja dikatakan sebagai bos, sebagai yang berkuasa, sebagai yang berkaryawan biasa, dokter, guru, cleaning service, penyapu jalanan, pendeta, pelayan Tuhan. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu dan Saudaraku, bisakah seorang bos tetap dikatakan bos ketika dia tidak memiliki bawahan atau karyawan? Bisakah seorang dokter dia dikatakan dokter ketika dia tidak memiliki pasien? Atau seorang guru dia dikatakan seorang guru ketika tidak ada muridnya? Nah ini bentuk gambaran bagaimana kita harus menghormati baik yang tua dan yang muda, tidak memandang rendah, sama-sama membutuhkan untuk mengakui apa yang ada di padaku, apa yang ada di pada diri kita. Harus ada rasa saling menghormati karena kita teman sekerja. Itu yang mau dikendaki oleh Tuhan lewat pembacaan kita hari ini, Ibu Bapak dan Saudaraku. Maka dari itu kita diingatkan untuk tidak menilai orang lain lewat kacamata kita, tapi bagaimana melihat orang lain itu sebagai teman sekerja, rekan sekerja kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah mengapa alasan Tuhan Yesus itu tidak lahir di rumah sakit atau di kota besar. Tapi Tuhan datang dalam kerendahan hatinya. Tuhan lahir di palungan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita, manusia, agar kita tidak bermegah atau meninggikan orang lain, bahkan merendahkan sesama kita. Karena kita itu semua sama di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pilih-pilih, semuanya spesial, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Masakan penerima tamu, atau masakan seorang pendeta, atau masakan seorang bos, dia memiliki porsi yang lebih tinggi dalam anugerah Tuhan. Kan tentu tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ingin Tuhan lihat adalah hati. Bagaimana hati dari kita masing-masing dengan profesi kita masing-masing. Kita mempunyai hati, lalu hati kita tadi itu kita bisa menempatkan orang lain itu sebagaimana kita menilai mereka. Menilai bukan dalam arti yang buruk, tapi melihat mereka itu adalah rekan sekerja kita. Mereka mau kaya, mau berkekurangan, masih sama-sama tetap makan ikan. Mereka yang kaya atau yang miskin masih sama-sama tetap makan nasi, tetap minum air putih. Kan tidak yang kaya tetap makan emas gitu, kan tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Tuhan beri berkat melimpah, artinya kita diajarkan untuk berbagi. Kita diajarkan untuk saling menopang di dalam kekurangan sehingga terwujud kesetaraan itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya dan juga Bapak Ibu berkomitmen bahwa sadar bahwa siapapun yang ada dalam kehidupan kita adalah teman rekan kerja kita. Mari kita buang jauh-jauh sikap merendahkan orang lain. Karena saat merendahkan orang lain, sesungguhnya kita merendahkan diri kita sendiri. Itu ada pada Lukas pasal 4 ayat yang ke-11. Maka kita berbuat baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kita semua spesial di mata Tuhan dengan porsi kita masing-masing. Tuhan menolong kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengerti, mendengarkan, memahami. Dan ketika ada waktu Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh kembali melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Bapa, lewat firman hari ini kami belajar untuk tidak lagi meninggikan diri terhadap sesama kami. Kami melihat mereka dalam batasan status sosial adalah sama dengan porsi tugas kerja kita masing-masing. Biarlah kami sadar dan menghargai keberadaan mereka, karena mereka juga berharga bagi kami. Biarlah Tuhan di hari ini kami pun belajar untuk mau mengkoreksi diri, apa kekurangan dan kelebihan kami, sehingga kami tidak didekatkan oleh rasa egois, kami didekatkan dengan rasa rendah hati untuk boleh melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ketika hari ini boleh kami tapaki bersama dengan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tapi kami mengimani, kami memiliki Tuhan yang tetap senantiasa dan menjaga kami. Biarlah aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, sehingga kami boleh dalam tuntunan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.